di sini. Jadi teman-teman kalau mau sambil buka juga soalnya, kemudian ada yang bingung ingin ditanyakan, soal ini maksudnya apa ya Pak, Bu gitu, kesempatannya sekarang ya. Jangan diem aja terus ternyata nggak ngerti soal, terus salah bikin gitu misalnya. Jadi outputnya intinya adalah 3 lembar A3 ya. 3 lembar A3, di mana isinya 4 Bu, 4 lembar. Oke. 4 lembar. Oh, 4 ya, 4 lembar. Oke. 4 lembar A3, di mana di sini kalian akan menggambar bangunan dan interior dari kamar petak. Ukurannya 250 kali 250 cm, 2,5 kali 2,5. Ini suara saya jelas ya, teman-teman ya? Kalau nggak jelas tolong kasih tahu. Detailnya adalah kamar petak itu menggunakan pondasi batu kali. Kemudian menggunakan tembok bata. Di salah satu sisi dari kamar tersebut ada pintu dan jendela. Pintunya ukuran 90 kali 220 cm ketinggiannya, jendelanya 90 kali 110 cm. Jendelanya tipe apa? Bebas, asal bukan jendela mati gitu ya Pak? Iya, benar. Jendelanya bebas aja. Jadi mau hopper, mau awning, mau kalau geser ya berarti dari 90 itu dibagi 2 daun misalnya. Atau misalnya atas bawah gitu pakai. Bisa ke atas ya Bu ya? Boleh. Ya. Jadi ini jendelanya bebas selama bukan jendela mati. Mungkin di sini aku tandai ya. Inovasi dengan satu sisi saja. Tipe jendela bebas selain jendela mati. Terus atapnya adalah spandek kuda-kuda baja ringan dan material atap spandek. Ceiling gypsumnya ketinggian 290 cm dari permukaan lantai. Terus ada upceiling dengan cove lighting. Tahu cove lighting ya? Ini aku mungkin kita tunjukin aja. Upceiling, cove lighting. Kemarin Vina sempat bikin tuh di gambar ceiling ya, kayaknya. Sama kan? Nih ya, upceiling. Jadi ada naik, terus ada lightingnya nih di sela-selanya. Kalau itu adalah upceiling, berarti 290-nya di sebelah mana Bu? 290-nya di yang sini kan Pak, yang paling rendah. Yang di tepi, benar. Yang paling rendah 290. Nah naiknya yang tengah berapa? Pertama dia nggak boleh mentok dengan rangka, artinya masih harus ada penggantungnya dan harus ada space untuk memasang lampunya. Berapakah ini lampunya? Cek gambar detail ceiling. Gitu. Ya, jadi kenaikan upceiling perhatikan agar tidak membentur rangka atap dan tetap menggunakan penggantung wire hanger atau suspension. Jarak si upceiling dari dinding 40 cm. Jadi ininya nih dari dinding 40 cm. Ya. Kemudian finishing lantainya parket kayu 15 kali 60 cm, polanya bebas. Mau herringbone boleh, mau apa agak kotak-kotak gitu boleh, mau biasa seperti biasanya gitu yang seperti bata disusunnya, ashlar gitu boleh. Perhatikan pertemuan lantainya dengan dinding dan pintu. Karena kalau ketemu dinding pasti ada edgingnya, ketemu pintu beda lagi edgingnya sama pertemuan parket ke dinding. Ya. Terus tadi udah satu sisi pintu sama jendela, sisi lain terserah yang mana aja ada boisery, wainscoting dan kawan-kawannya itu polanya bebas. Jadi bukan di dinding yang ada pintu sama jendelanya terus kalian tambahin boisery, tapi di dinding lainnya yang polos gitu ya. Lalu di sisi dinding lainnya ada furniture bebas. Jadi sebenarnya ini ada 3 sisi dinding yang terisi gitu ya Pak? Iya. Atau kalau furniture built-in-nya L gitu juga nggak apa-apa. Atur-atur aja. Terus nanti constraint-nya di potongan itu harus ada yang tampak ya. Antara boisery-nya ataupun built-in-nya. Ya, nanti lanjut itu di bagian bawah. Skalanya berapa? 1:10. Jadi Pak Din udah ngatur supaya ini muat di A3. Ya kan, A3 itu 29 yang paling lebarnya. Ya, jadi 1. Kalau ngerasa nggak nyaman,
kalian punya argumen mau bikin 1:15 gitu, kalau ukurannya susah ya 1:15 ya. Iya, maksudnya kalau 1:10 paling nanti kopnya di samping kali Pak, jadi nggak di Iya, bawah. benar. Kopnya disesuaikan nanti sebelah kanan ya, jangan di bawah. Note juga deh, kop di samping gimana ya. Kop, oke kan kertas. Landscape. Samping, artinya bikin kopnya sendiri ya, nggak bisa kop yang Gunadarma, karena biasanya kop Gunadarma tuh yang di bawah kan. Iya. Ya, jadi denah 1:10 ini harus lengkap notasi di dindingnya apa, pola lantainya, material dan pola lantai ya. Material dan pola lantai, kemudian notasi pintu, dalam keadaan terbuka. Terus jendelanya, tidak lupa peletakan, kelihatan ya jendelanya mati atau enggak tuh kelihatan loh dari denah, apalagi 1:10 tuh gede, jadi detail-detailnya jangan sampai hilang. Tidak lupa peletakan tembok luistri dan furniture built-in-nya. Lalu potongannya juga 1:10. Ini lengkap dari lantai kerjanya, pondasi lantai kerja, terus potongan dinding, pintu atau jendela, terus ceiling dan cove ceiling sampai atap. Nggak lupa tampak interiornya yaitu furniture dan tembok luistri. Jangan lupa ini di denah ada garis potongannya juga di mana? Garis potongan, garis dan panah potongan. Ya, standar gambar teknik lah, standar gambar kerja. Ya, terus 1 buah tampak depan. Jadi ini denah 1 potongan, 1 tampak gitu ya Pak? Ya, benar. Tampak lengkap dari garis tanah, pintu, jendela sampai atap. Terus 1 lembar detail konstruksi built-in furniture-nya. Misalnya built-in furniture-nya bikin apa? Bikin bench, bikin bangket gitu, bangket L misalnya, atau bikin kitchen set. Ya, kitchen set L gitu. Itu berarti ada detail konstruksinya, artinya ada denah, ya kan, tampak atasnya, tampak depan, tampak samping, terus mungkin ada detail sambungannya gitu. Ini kalau misalnya terlalu bersemangat terus bikinnya agak gede, 1 lembar nggak muat, atur-atur, mau 2 lembar, 3 lembar boleh. Ya, ini skalanya proporsional karena kan pasti furniture built-in-nya beda-beda antara satu anak dengan yang lain, gitu. Tapi yang penting waktu kamu menggambar itu antara denah, tampak, potongan skalanya harus sama. Jangan denahnya 1:berapa, tampaknya 1:berapa, potongannya 1:berapa gitu. Jadi ingat di dalam satu gambar itu ada satu kertas itu ada beberapa gambar ya. Tidak hanya tampak atas atau denah, kemudian tampak depan dan potongannya, tapi juga ada aksonometri, furniture dan detail potongan atau detail-detail lainnya. Semua gambar di kertas A3, landscape, kop samping, gambar ditebalkan dengan drawing pen. Oh, ini udah ada ya, dan menggunakan kop. Kaidah, perhatikan kaidah gambar teknik. Tebal tipisnya garis drawing pen, mana yang harus tebal, mana yang harus tipis, mana yang harus putus-putus. Kelengkapan notasi, skala, penulisan dimensi, simbol utara untuk menunjukkan orientasi bangunan, kerapian garis tentunya, ketepatan skala dan dimensi, logika denah, tampak dan potongan, akurasi konstruksi, dan ketepatan waktu pengumpulan. Ada pertanyaan? Lagi. Ini kalau aku saran ya, karena ini kelasnya kelas konstruksi ya, bukan kelas merancang. Jadi work smart aja. Kalau kalian merasa ada lemah sesuatu, nyontek temennya menurut aku nggak apa-apa. Yang penting kalian gambar sendiri. Gitu kali. Ya. Work smarter aja, karena ini agak berat nih tugasnya sebenarnya. Tapi jangan sampai plek-plekan juga kali ya Pak untuk furniture built-in-nya. Kalian kombinasi lah. Misalnya pintu nyontek siapa, furniture nyontek siapa gitu ya, atur-atur. Work smarter, kalian coba belajar kerja berkelompok gitu, misalnya bagi-bagi kerjaan. Kamu coba gambar detail pintu. Bu, detail pintu perlu kali Bu? Kayak detail pintu jendela, nggak usah ya. Nggak usah aja. biar di built-in furniture aja pusingnya. Ya udah.
work smart aja gitu. Kita nggak, ya, karena ini bukan kelas perancangan, jadi kreasi juga nggak terlalu kita nilai banget, lebih ketepatan konstruksi, Akurasi, akurasi, cara menggambar, gambar tekniknya kayak gitu. daripada nanti maksudnya sok kreatif gitu ya, bikin susah-susah terus bingung bikinnya gitu, bikin gambarnya. Sayang. Yang penting benar. Ada pertanyaan nggak? Vina, silakan Vin. Ibu izin tanya untuk yang bagian tampak satu lembar itu ada 3 tembok Ibu. Jadi yang digambar itu bagian tampak yang sebelah mana atau boleh bebas Bu? Oke Bu. Yang ada pintu jendela kali ya. Oh, aku juga coba coret-coret kali ya biar jamur lebih kebayang. Cukup jelas ya kalau ini denah. Biarin aja, pokoknya bikin kayak gini, denah. Terus kan ada potongannya ya, atau ada pintunya di sini, ada jendelanya di sini. Terus tembok yang boisery misalnya di sini, tembok yang furniture built-in di sini gitu ya. Berarti yang potongan yang ngadep ke sana gitu ya Pak? Atau sebaliknya? Itu apa Bu? Denah. Cuman iya ya, aku pakai ini yang lain deh tadi pencetnya. Bentuknya tanah ya Bu? Arrow kepencet. Bentar ya. Bisa dibikin kotak. Dibuka-buka lagi tugas-tugas yang dulu-dulu itu ya, sama lah kira-kira gitulah. Oke, ini. Misalnya pintu sama jendela di sini gitu kan. Terus misalnya yang furniture-nya di sini. Furniture-nya di sini. Terus yang tembok boisery di sini ya Pak? Aku saranin sih motongnya ke ngadep bawah kali Bu. Jadi kelihatan, ya terserah sih. Gini ngadep kiri atau ngadep kanan. Kalau furniture kan nanti toh akan digambar detailnya ya. Benar. Jadi menurut ya, aku bebas sih sebenarnya, bebas aja sih. Ya potongan kalau ngadep ke pintu dan jendela, tampak ngadep ke boisery gimana Pak? Potongan tampak. Kalau tampaknya tampak eksterior atau interior Bu? Tampak fasad. Oh iya, tampak fasad, tampak dari sana. Nah, gitu boleh. Potongannya melintang ngadep ke bawah, jadi kelihatan boisery-nya boleh. Ini mungkin lebih, kalau aku lebih suka gini karena bisa bikin detail boisery-nya, kamu bisa berkarya lah boisery-nya mau gimana. Potongan 1 atau 2 gitu kan. Gambarnya mulai dari fondasi ya, tampak. Terus ini adalah si furniture, ada tampak atas. Pakai apa namanya? Kaidah gambar ortografis boleh. Jadi yang tampak atas, terus nanti ada tampak kanan, potongan, tampak depan gitu. Buka-buka presentasi yang kemarin tuh kan ada macam-macam ya anak-anak ya. Ada lemari boleh, tulisan boleh, bench boleh, storage apa, lemari baju boleh, lemari buku boleh. Nah, detailnya. Ya simple gitu. Kalau nggak muat bikin 2 halaman. Pentingnya potongan aja kayaknya.
Ada syaratnya, ada yang pintu sama jendela di sisi yang sama atau sih? Iya. Oh iya. Ini detailnya nanti di sebelah mana dilingkarin. Built-in-nya bisa dibikin nempel jendela gitu, lucu juga ya. Apanya, Pak? Jadi built-in-nya misalnya ada window seating gitu ya, kan, boleh. ya. Boleh. Apapun lah, atur-atur. Yang jelas dicari yang kalian bisa gambarnya ya. Yang gede. Ada pertanyaan? Tadi Vina nanya apa, Bu? Aku lupa gitu ya. Udah kejawab ya? Vin, udah jelas belum, Vin? Udah, Pak. Jadi untuk tampak dari yang pintu jendela. Nah, kemudian kalau untuk denah, kan ada plafon seperti itu, Pak. Denahnya berarti lantai aja atau sama denah plafon? Lantai aja. Lantai aja ya? Oke. Nanti plafon kelihatannya di potongan ya. Sebenarnya kalau mau bikin plafon juga nggak apa-apa, Vin. Enggak, Ibu. Silakan, denah atap juga boleh. Enggak, Ibu pasti. Pak, aku jadi kepikiran, ini tampak kan sebenarnya udah memperlihatkan pintu dan jendela dari luar. Jadi ya potongannya pasti yang potongan boiseries nggak sih? Iya, ya makanya atur aja lah gimana caranya. Berarti P2 ya? Iya, ambilnya yang gampang ini. Bagi-bagilah, Adit suruh gambar apa, Raja suruh gambar apa, Vina gambar apa, Bella gambar apa, dan sebar. Yang jelas kalau ada plagiasi apa, Bu, ininya, Bu? plagiasi itu artinya gambarnya nggak sendiri ya, Pak, tapi kalau sekedar ngelihat temennya, boleh gitu ya itu benar gitu. Gambar sendiri, pokoknya kalau kelihatan bener-bener lo kerjaan temen lo, Photoshop garisnya kelihatan sama persis, itu udah tiada ampun, nggak lulus ya. Artinya mendingan lo gambar sendiri tapi jelek daripada lo plagiasi, percayalah. Udah, Bu, udah clear sih kayaknya. Ini di capture aja, dikirim dulu. Udah dikirim. Ya? Ada yang nanya? Kalau untuk tampak sama Aksono perlu diwarnain nggak, Bu? Warnain boleh. Jadi nilai plus nggak, Pak? Maksudnya gitu ya? Boleh, tampak interiornya mau diwarnain lucu, boleh. Baik. Atur-atur, Dit. Furniture juga boleh kalau misalnya mau diwarnain. Denah mau diwarnain boleh, Dit. Emang tuh teman-teman udah share pola lantai pada seru-seru banget, boleh dimainin lah. Ada kotak-kotak, ada apa gitu. Habis ini si Adit ya digibeng sama teman-temannya, nggak usah ngasih ide loh, Dit, gitu. Bisa bekerja, Bu. Kalau sudah jelas UTS-nya, soalnya saya akan lanjut ke brief UAS nih, Pak, karena kan butuh surat izin ya. Boleh, Bu, silakan. Lanjut nih, teman-teman, ya.